Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Nurrahat dari kelas Pendidikan Kimia A dengan NIM 2001 05502005. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian beberapa soal berikut, yaitu soal nomor 1 dengan materi kinematika gerak melingkar, yaitu dua buah mobil bergerak lurus beraturan di lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R besar. Jika mobil A dan B bergerak dengan di posisi yang sama dan kecepatan mobil A dengan kecepatan 2R M per S dan mobil B adalah R M per S. Kapan dan di manakah mobil A menyalip mobil B? Dari soal tersebut dapat diketahui kecepatan mobil A sebesar 2R M per S dan kecepatan mobil B sebesar R M per S. Dengan perubahan jarak antara mobil A dan mobil B, yaitu disimbolkan dengan delta S sebesar R. Yang ditanyakan, kapan dan di mana mobil A menyusul mobil B. Dari soal tersebut dapat dilakukan cara penyelesaian, yaitu dengan menggunakan persamaan jarak S sama dengan V per T, yaitu S sama dengan kecepatan kali T. Dan selanjutnya jarak A sama dengan jarak B ditambah R. Kecepatan mobil A dikali waktu sama dengan kecepatan mobil B dikali waktu ditambah R. Kecepatan mobil A dikali T dikurang kecepatan mobil B dikali T sama dengan R. Kecepatan mobil A dikurang kecepatan mobil B dikali T sama dengan R. Nilai kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B yaitu sebesar 2R dikurang R kali T sama dengan R. Jadi kita dapat menentukan T sama dengan R per 2R dikurang R. Jadi hasilnya R per R sama dengan 1 sekon. Selain itu, kita juga harus menentukan jarak mobil A. Jarak mobil A yaitu kecepatan A dikali waktu, yaitu dengan 2R dikali 1 sama dengan 2RM. Dengan jarak mobil B yaitu kecepatan mobil B dikali waktu sama dengan R dikali 1 sama dengan RM. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobil A dapat menyusul mobil B pada saat waktu 1 sekon dan mobil B menyusul mobil A pada saat mobil A menempuh jarak 2RM dan mobil B menempuh jarak RM. Soal nomor 2 dengan materi gaya gesek, yaitu sebuah balok dengan massa M tergelincir dari sebuah bidang miring yang licin dengan kemiringan θ dan ketinggian H.
Jika pada bidang datar terdapat permukaan kasar dengan koefisien gesek kinetis atau disimbolkan dengan mu k, balok bidang adalah 0,2. Seberapa jauhkah balok akan berhenti bergerak? Selanjutnya dari soal tersebut dapat diketahui massa sebesar m dan nilai koefisien gerak kinetis yang disimbolkan dengan mu k sebesar 0,2, gaya gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon, dan ditanyakan yaitu seberapa jauhkah balok akan berhenti bergerak, sehingga yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu jaraknya yang disimbolkan dengan S. Cara penyelesaian soal tersebut yaitu kita dapat menggunakan persamaan usaha sama dengan meter sama dengan massa kali G, yaitu M kali 10 sehingga 10 M dengan satuan Newton. Selanjutnya kita menggunakan persamaan gaya gesek, yaitu F sama dengan mu k kali usaha dengan nilai 0,2 dikali 10 M sehingga menghasilkan 2 M dengan satuan Newton. Usaha sama dengan delta EK, yaitu Fs sama dengan 1/2 M kali kecepatan pangkat 2 dengan nilai 2M kali S sama dengan 1/2 M kali 0 sehingga menghasilkan S 2M. Jadi jarak balok akan berhenti pada saat 2M. Soal nomor 3 dengan materi usaha dan energi mekanik, yaitu sebuah bola pejal dengan jari-jari R berada pada lintasan berbentuk melingkar ke atas dengan jari-jari R besar ditambah R kecil. Tentukan kecepatan bola minimum di titik terendah agar bola tidak terjatuh ketika berada di puncak lingkaran. Dari soal tersebut, pertama-tama kita membuat lingkaran yang diumpamakan sebagai lintasannya. Dengan V2 di atas yang menyimbolkan bahwa kecepatan maksimum dan V1 terletak di bawah dengan simbol kecepatan minimum, dan R atau jari-jari sama dengan sebesar R ditambah R kecil. Dan yang ditanyakan yaitu tentukan kecepatan bola minimum di titik terendah agar bola tidak terjatuh ketika berada di puncak lingkaran. Sehingga yang ditanyakan adalah V1 atau kecepatan 1. Cara penyelesaiannya yaitu pertama kita harus menentukan kecepatan pada titik kedua, yaitu dengan menggunakan persamaan usaha W sama dengan Fs
yaitu M kali G. M sama dengan M kali F2 pangkat 2 per R, yaitu R kita masukkan nilainya R besar ditambah R kecil. Sehingga V2 pangkat 2 menghasilkan G dalam kurung R tambah R kecil. Selanjutnya kita mencari hasil dari kecepatan 1, yaitu pada titik 1. Dengan persamaan 1/2 M kali kecepatan 1 pangkat 2 ditambah M kali G kali H1 sama dengan 1/2 M F V2 pangkat 2 ditambah M kali G kali H2. 1/2 F 1 pangkat 2 ditambah 0 sama dengan 1/2 V2 pangkat 2 ditambah G H2. Sehingga V1 pangkat 2 sama dengan V2 pangkat 2 ditambah 2 G H pangkat 2. G dalam kurung R besar ditambah R kecil tambah 2 kali G kali 2 dalam kurung R besar ditambah R kecil. G dalam kurung R besar tambah R kecil ditambah 2 kali 2 sama dengan 4G R besar ditambah R kecil. Sehingga F1 menghasilkan akar 5G dalam kurung R besar ditambah R kecil. Sehingga nilai kecepatan 1 atau kecepatan bola minimum yaitu sebesar akar 5G dalam kurung R besar ditambah R kecil. Soal terakhir, soal nomor 4 dengan materi karakteristik suara. Sebuah kereta api melaju di atas lintasan lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Jika ia membunyikan trompet di depan sebuah... Pada soal terakhir ini, kita dapat diketahui kecepatan sama dengan 72 km per jam, waktu sebesar 5 sekon, dan kecepatan U sebesar 340 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah jarak gunung tersebut dari kereta saat mendengar gema. Cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus jarak S sama dengan 1/2 V kali T sama dengan 1/2 kali 72 dikali 5 sama dengan 30. 72 dibagi 2 hasilnya 36 kali 5 sama dengan 180 meter. Jadi, jarak gunung tersebut dari kereta saat mendengar gema yaitu sebesar 180 meter. Itulah tadi beberapa penyelesaian soal fisika. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.